Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai doa pagi hari ini dengan pembacaan kitab Amsal pasal pertama. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau mendengar teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tidak akan menemukan aku. Tetap oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka
Mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Senang sekali pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari sama-sama kita buka hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik untuk Engkau melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau pagi hari ini. Kami mau buka hati kami lebar-lebar pagi hari ini Tuhan. Datang dan beracaralah atas setiap kami pribadi, lepas pribadi pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang ajaib Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to see your face. I love to see your face. I love to see your face. I love to see your face, Jesus. I love to love you, Lord, with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Mari kita nyanyikan lagu itu dari awal lagi. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord, with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord.
With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Yes, I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Mari kita sembah. I love to love you, Lord. I love to praise your name. I love to see your face. I love to love you, Lord. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau mengasihi-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa mau rindu mencari Engkau. Kami senantiasa mau dekat dengan Engkau, mengagumi kebaikan-Mu, mengagumi kasih-Mu, mengagumi karya-Mu yang sudah Engkau nyatakan atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau,
firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang menopang setiap kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami, memberikan diri kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini Terima kasih Yesus. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan setiap kami. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih lembut lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,
Bapa kami dalam sorga, benar Tuhan. Hanya ini Tuhan kerinduan kami, menyenangkan Engkau Tuhan, membalas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Tuhan, sepanjang malam Engkau telah melindungi kami, menjaga kami, hingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati juga Andreas Nanda yang telah membawa kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberikan kesehatannya Tuhan, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, apa yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil Tuhan. Engkau memberkati juga pelayanannya Tuhan. Engkau pakai tambah hari, tambah memperkenankan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi Ibu Gembala, Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang mereka sampaikan itu merupakan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh dalam iman kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, Kau memberikan telinga, Engkau memberikan hati seorang murid kepada kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan fokus Tuhan, apa yang menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kuasa roh ngantuk, roh tidak fokus untuk firman-Mu kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi ini, Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat yang jauh, ya mungkin tidak di Indonesia, ada yang sedang sore, ya atau mungkin siang hari, saya juga mengucapkan selamat bergabung ya melalui Zoom maupun melalui YouTube, juga termasuk jika ada di antara teman-teman yang baru bergabung. So, kalau saudara diberkati melalui ibadah setiap pagi melalui Zoom ini atau YouTube, biarlah kita boleh bagikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, ajak mereka, termasuk yang sudah lama ya tidak bergabung, saudara, biar kita boleh bertekun. Nah, 2 hari lalu saya menyampaikan firman bagaimana kuat di dalam Tuhan ya. Saya mengambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya review sedikit ya, yaitu bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dan yang kedua adalah dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan saudara dengan judul bagaimana menang di tahun yang baru. Saya masih mengambil dari Efesus pasal yang ke-6 ya. Nanti kita akan lihat dari ayatnya yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Dan kemudian saya akan mengambil dari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menang di tahun yang baru? Di bagian yang pertama, saudara, menyadari siapa musuh kita. Itu saudara ya. Jadi kalau saudara mau menang dalam pertandingan apa aja, saudara, salah satu yang kita sungguh harus benar-benar pahami adalah kita harus menyadari siapa musuh kita. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya. Ya, jangan sampai saudara kita bondo nekat aja. Tidak cukup dengan kita menyadari, oh siapa musuh kita.
maka kita benar-benar bisa mempersiapkan diri. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita mau menang, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan manusia, darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ya, hati-hati. Jadi, saudara, bukan lawan kita itu pemerintah-pemerintah Indonesia ataupun luar negeri, bukan. Ya, tapi pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu iblis. Sudah, itulah yang menjadi musuh kita. Perjuangan kita bukan melawan manusia. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Watchman Nee, behind everything is spirit. Di balik segala sesuatu itu ada roh. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat betapa lawan kita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Cara kerjanya teratur. Coba ada pemerintah-pemerintah, di bawahnya ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap, ada roh-roh jahat. Jadi ada hierarki. Bagaimana jika kita tidak teratur dalam mengelola pekerjaan saudara, rumah tangga, pelayanan, gimana? Iblis begitu teratur, saudara ya, terorganisir. Nah, saya juga mengutip saudara apa yang dikatakan oleh seorang ahli strategi perang dan filsuf ya dari China yang hidup pada tahun 544 sebelum Masehi sampai 496. Wah, umurnya panjang juga ya. Sebelum Masehi. Ya, namanya adalah Sun Tzu. Saudara mungkin sering mendengar ya, Sun Tzu. Nah, dalam bukunya The Art of War, dia berkata salah satu strategi perang, ini ungkapan dari Sun Tzu. Kenalilah musuhmu. Ya, ini ungkapan yang sangat terkenal dari Sun Tzu ini, merupakan bagian dari strategi perang yang dijelaskan dari dalam buku The Art of War. Jadi saudara, betapa penting memahami lawan sebelum melakukan tindakan. Selain itu, ungkapan ini dapat diartikan juga betapa pentingnya kita mengenali diri sendiri. Jadi saudara, jangan sampai kita terlalu mengenali lawan. Ya, ada orang-orang yang mungkin pelayanannya sering mengusir setan ya, sering pelepasan gitu. Dan kalau tidak hati-hati, maka saudara fokusnya hanya setan aja yang dibesar-besarkan. Jadi terlalu mengenali setan dengan dunianya, dengan segala strateginya. Sementara Bapak Ibu Saudara, kita juga harus selain mengenali musuh kita, berarti kalau kita mengenali musuh kita, maka kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Ya, jadi, waduh, mengenali musuh kita yang seperti ini, kita harus bagaimana? Nah, kita mengenali diri kita sendiri. Jadi, saudara, seperti yang dilakukan ya, dibagikan oleh Sun Tzu di dalam The Art of War itu. Prinsip-prinsip strategi perang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, bagaimana kita menentukan kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Itu pentingnya saudara komunitas yang sehat, ya, saudara punya sahabat yang baik, lalu kemudian bisa sharing. Coba, apa sih kekuatan dan kelemahan saya? Ya, tapi kita juga bisa melihat kekuatan dan kelemahan teman kita, orang lain, atau keluarga kita. Tapi sayang sekali, banyak orang, saudara, nggak mau menerima masukan tentang kelemahan, tentang kekurangan. Bisa marah juga. Oh, dikasih tahu, kamu kelemahannya ini, jangan begini, langsung ngamuk. Nah, kalau kayak begitu, bagaimana, saudara? Kita bisa bertumbuh, ya, semakin hari, semakin menyerupai Kristus. Bukankah ini seharusnya menjadi goal dalam kehidupan kita? Goal dalam kehidupan kita, saudara, bukan hanya wah, supaya saya tahun ini lebih sukses, saya lebih menang, saya lebih alami kebahagiaan. Bukan hanya itu. Tapi dengan kehidupan yang kita jalani, saudara, ya, pasti semakin hari kita semakin tua ya, nggak mungkin kita semakin muda lah ya secara fisik.
Firman Tuhan berkata, manusia jasmani ini semakin merosot. Manusia batinnya lah yang bisa dibaharui dari hari ke hari. Nah, seharusnya benar-benar saudara, dari hari ke hari batin kita manusia, jiwa dan roh kita manusia yang tidak kelihatan ini yang harus diperbaharui. Nah, salah satunya adalah kita mengenali kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Saya dalam pelayanan, saya belajar apa sih yang menjadi kekuatan saya, karunia-karunia roh yang Tuhan beri dalam kehidupan, Tuhan anugerahkan apa. Saudara, saya harus benar-benar meyakini diri saya bahwa betul-betul saya melayani adalah karena panggilan Tuhan. Bukan karena ambisi pribadi semata-mata, bukan. Dimulai dari panggilan Tuhan yang secara spesifik datang dalam hidup saya. Saya baru menjalankan. Tapi setelah itu apakah saya bisa melakukannya semua sendiri? Tidak. Saya tahu ada kelemahan-kelemahan saya yang harus diperlengkapi oleh teman-teman yang lain dengan karunia-karunia roh yang berbeda-beda. Jadi apa kekuatannya, apa kelemahannya, kita harus belajar. Demikian juga saudara sebagai karyawan, pengusaha, bisnismen, ya, saudara sebagai ibu rumah tangga, apa saja dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga, jangan sampai seorang istri merasa, wah semua saya, suami saya nggak bisa apa-apa. Jangan, saudara. Pasti ya ada kekuatan, tapi juga ada kelemahan dari diri kita sendiri. Lalu prinsip yang kedua adalah menentukan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi. Kira-kira ketika mengenali musuh, mengenali lawan, kekuatannya, kelemahannya, kita juga harus melihat ada peluang, ancaman yang mungkin terjadi. Ya, kalau saya berani menghadapinya, waduh, kira-kira peluangnya berapa persen, ancamannya gimana ini? Ya, seperti yang sering kita dengar satu pepatah, hoping, ya, for the best, selalu berharap bahwa yang terbaik itu terjadi, but preparing for the worst, tetapi mempersiapkan jika yang terburuk itu harus datang dalam hidup kita gimana? Memang sudah kita harus belajar untuk positif sesuai dengan firman, itu juga saya setuju, karena firman Tuhan itu selalu mengangkat kita. Rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Bukankah itu mengangkat kita positif? Padahal saudara, firman ini di Yeremia 29 ayat 11 ini diberikan pada saat bangsa Israel berada di Babel, dibuang 70 tahun. Itulah Tuhan. Sudah kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, realita, waduh sulit, waduh gini, waduh nggak mungkin bertobat, waduh dia nggak mungkin berubah. Itu bukan urusan kita. Realita ada di depan kita, tapi kita menghadapi dengan iman, percaya, janji Tuhan. Jadi saudara, bersama dengan Tuhan, saya percaya kita pasti melihat peluang. Seperti yang saya udah pernah bagikan juga ya, kata krisis dalam bahasa Tionghoa itu mengandung kata, memang ada bahaya, tapi di balik bahaya ada apa? Ada kesempatan. Jadi di balik setiap persoalan, penderitaan, masalah manusia, saya yakin ada kesempatan yang sebetulnya Tuhan sedang buka. Ketika sudah ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai, saudara rasa nggak bisa terima ini. Tapi tahukah saudara, di balik semua Tuhan mungkin sedang ingin berbicara sesuatu, memberikan kesempatan yang baru. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengingat ya, ada dulu saya melayani di daerah dekat rumah atau toko dari kakak saya, yaitu daerah Brebes. Saya persisnya saya lupa ya nama daerahnya. Ada satu gereja cukup besar, saudara, ya. Bagaimana anak lakinya ini terasa nggak bisa apa-apa, cuma di belakang sound system, ya nggak terlalu pandai juga lah. Setiap kali disuruh tampil maju ke depan, dia selalu menolak. Papanya pendeta, mamanya ikut melayani, anaknya merasa nggak bisa apa-apa. Jadi orang tua ini juga berpikir, waduh, ini gimana ini ya? Apalagi kalau gerejanya aliran Pentakosta, berharap sekali bahwa anaknya pengganti, kira-kira kayak begitu ya. Tapi anaknya nggak kelihatan sedikit pun ciri-ciri atau
tanda-tanda ya bisa menggantikan orang tua. Sampai suatu hari tiba-tiba ya, tidak pakai sakit yang berkepanjang, tiba-tiba gembala senior yaitu papanya ini meninggal dunia. Waduh, mengejutkan. Gereja besar soalnya di kota sangat kecil ya, gereja yang besar kota kecil. Tapi juga tiba-tiba jemaat heran, sudah disitulah anaknya yang dipikir nggak bisa apa-apa ini justru tampil. Ya, singkat cerita aja, beberapa bulan sampai menjadi gembala, lo ternyata bisa, saudara ya. Lalu udah diperlengkapi semuanya, sekolah Alkitab lebih lagi dan sebagainya. Jadi sudah kita bisa melihat seringkali di balik masalah, ancaman itu ternyata ada peluang. Nah, prinsip yang ketiga, kita juga belajar dengan mengenali musuh itu, yaitu mempertimbangkan situasi. Sebelum bertindak itu kita harus mempertimbangkan situasi. Gimana nih situasinya? Situasinya baik nggak? Contoh ketika seorang mau berbicara ini, bicaranya benar, sudah kebenaran. Tapi seasonnya, waktunya tepat atau tidak? Nah, penulis Amsal aja berkata bahwa mengatakan yang baik di waktu yang tepat seperti pinggan, seperti apel perak, apel emas ditaruh di pinggan perak. Nah ya, jadi artinya Pak, indah sekali. Ada banyak dari kita tujuannya baik, sudah menyampaikan sesuatu. Tetapi karena seasonnya, waktunya, situasinya tidak tepat, wah akhirnya jadi kacau balau. Jadi kita juga harus minta hikmat Tuhan, mempertimbangkan situasi sebelum bertindak. Seorang istri punya tujuan yang baik ini, ingin memberi masukan, nasihat kepada suami. Tapi suami pulang dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, mungkin di kantor atau tadi baru keluar kota juga menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Jadi situasi, lihat situasi. Kalau situasinya belum tepat, jangan bertindak. Pertimbangkan situasi sebelum bertindak. Saya pribadi sebagai gembala, saya berdoa sudah diberi hikmat Tuhan setiap hari, supaya benar-benar saya boleh melihat kairosnya Tuhan, melihat momentumnya Tuhan. Semua ada waktunya, semua ada caranya Tuhan. Dan prinsip yang keempat adalah menghindari musuh saat dia berada di dalam kekuatan terbesarnya. Ya, ini 4 prinsip ini mengenali musuh saya ambil dari strategi perangnya Sun Tzu yang bisa saudara terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, sekali lagi ya, menentukan kekuatan dan kelemahan diri sendiri itu apa, kita harus jujur. Dan kalau kita tidak tahu, kita harus terbuka dan coba berdiskusi, saya apa ya, nggak apa-apa, kamu sampaikan aja. Cuma kita juga kalau begitu jangan mempermalukan orang di depan umum ya, kan itu kan diskusi komunitas yang sudah dekat lah ya. Nah, lalu prinsip kedua, menentukan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi apa. Nah, karena lawan, karena musuh nggak seharus berbicara orang musuh ya, tapi berbicara satu keadaan yang sulit, menentukan ada peluang, ancamannya gimana. Kemungkinan yang terburuk seperti apa? Yang ketiga, pertimbangkan situasi sebelum bertindak, itu seasonnya, waktunya. Menghindari musuh. Yang keempat, saat dia berada dalam kekuatan terbesar. Nah, Bapak Ibu, ternyata di dalam Alkitab, di dalam Injil, Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan, saudara ya, strategi perang mengenali musuh ini. Coba kita melihat di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 14 ayat 31. Noel tolong tampilkan. Lukas pasal 14 ayat 31 sampai 32. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, atau ya, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, atau dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, kan ini kita bisa lihat.
Jadi Yesus sendiri sedang memberikan satu perumpamaan ya. Bagaimana kalau orang mau maju berperang, sebelumnya kalau mau bangun rumah atau menara, duduk dulu, hitung. Cukup nggak ini? Bikin persiapan, jangan gimana nanti dah bangun-bangun. Habis itu tengah perjalanan sudah naik kuda-kuda, aduh nggak ada duit, ya gimana ini? Ya, demikian juga orang mau maju perang, duduk dulu, pertimbangkan majunya berapa ini, kekuatan musuh seperti apa, kekuatan diri sendiri bagaimana ini, peluangnya gimana, situasinya bagaimana, ancaman yang mungkin terjadi seperti apa, menghindari musuh dalam keadaan kekuatan yang terbesarnya. Nah, sebab dikatakan di ayat yang 32, jikalau tidak, waduh di sana, ya sudah kirim utusan selama musuh itu masih jauh, tanyakan syarat-syarat perdamaiannya apa. Soalnya dalam Alkitab Perjanjian Lama ya, waktu saya persiapkan ini, saya juga melihat Roh Kudus menolong saya memunculkan satu nama yang bernama Daud. Daud itu kecil, saudara. Goliat itu raksasa, tingginya 3 meter. Kita sering sekali ya dengar cerita ini. Tapi tahukah saudara, Daud tidak bondo nekat loh. Ya. Waduh, nekat aja lah kayak Daud lah. Enggak, saudara. Daud mengenali siapa musuh. Dan apakah dia sedang gegabah? Tidak. Saudara-saudara sekalian, dia tahu kekuatannya. Dia tahu juga kelemahan. Coba kita lihat saudara ya, 1 Samuel pasal 17. Ini membuktikan bahwa Daud tidak gegabah. Tapi betul-betul dia mengenali kekuatan lawan, dia mengenali juga saudara kekuatan dirinya sendiri dan apa yang sudah dilakukan. Coba kita lihat ya, tolong 1 Samuel 17 ayat 33 sampai dengan ayat 37 ya. Jadi ketika Daud disuruh bapaknya untuk mengunjungi kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang membantu Saul, dia bawa makanan karena udah lama kok nggak pulang-pulang. Wah, Daud kaget, lihat loh, ini belum perang ini ya. Masih perang mental ini karena di situ ada Goliat raksasa lagi teriak-teriak menantang bangsa Israel untuk duel 1 lawan 1, mempermalukan, menghina Allah orang Israel. Nah, disitulah Daud lari-lari ya. Jadi dia bukan tentara, bukan apa-apa. Sampai dia bilang, waduh itu orang yang nggak bersunat itu maksudnya kok, kenapa didiemin aja? Nah, itu didengar oleh tentara-tentara yang lain, juga oleh kakaknya Daud. Sempat kakaknya Daud memarahi Daud, kamu ini, ayo kembali itu ke penggembalaan kambing dombamu yang hanya 2 atau 3 ekor. Tapi saudara, Daud nggak melawan, ya. Nah, lalu kemudian akhirnya Daud dibawa nih sama salah satu tentara, habis nggak ada yang mau maju, ya udahlah ini yang sekya ini yang masih kecil ini, ya coba dah. Nah, lalu Saul berkata nih kepada Daud, tidak mungkin kau itu dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia, sebab kau itu masih muda. Bahasa aslinya, kau masih kecil banget ini, terlalu muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Lanjut ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa saudara? Biasa menggambalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, apa yang dilakukan? Apa dia lari terbirit-birit? Oh enggak, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku tangkap janggutnya, menghajarnya, membunuhnya. Baik singa, ayat 36, maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ini sudah pengalamannya. Ya, jadi jangan saudara berkata Daud itu, saya mau kayak Daud udah nekat aja. Jangan nekat saudara. Ada pengalaman-pengalaman, kekuatan-kekuatan yang dia bisa bisa kenali dalam dirinya sendiri. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Nah ini, karena ia telah mencoba barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Inilah sudah sumber kekuatan yang melebihi segalanya, yaitu Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan
Yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sehingga kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Dan ini yang pertama, sudah kenali musuh. Saudara mau menang di tahun ini, kenali. Kita jangan malas, saudara, untuk bisa mengenali keadaan yang ada di depan kita. Sakit penyakit, penderitaan, atau persoalan, masalah keuangan. Apa coba kenali. Jadi jangan sampai saudara mau menang tapi melakukan yang sama terus. Idiot katanya itu saudara ya. Kebodohan. Kalau kita mau menang, kita mau berhasil, kita mau sukses. Tapi kita melakukannya yang sama terus. Nggak ada upgrading, nggak ada pembenahan, nggak ada satu upaya. Wah ya, itu dikatakan itu satu perbuatan yang bodoh. Oke, setelah kita tahu, saudara, saya hari ini 2 poin aja bagaimana kita bisa menang di tahun yang baru. Nomor 1 tadi, sadari siapa musuh kita. Di balik semuanya ada iblis. Sebabnya kita jangan main-main dengan iblis. Ya, tapi benar-benar kita juga jangan ketakutan. Karena firman Tuhan berkata, lawanlah. Ya, musuhmu itu iblis, lawanlah. Bukan diajak konco, bukan. Tapi lawanlah. Tapi kita juga harus menyadari apa kekuatan kita. Sekarang kita lihat yang kedua, mari kita melihat saudara di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Oh sorry, Efesus pasal 6 ayat 18 aja langsung. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah. Supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi rahasia yang kedua, sudah bagaimana menang di tahun yang baru ini. Mengandalkan kuasa doa. Sungguh andalkan ini, kekuatan yang luar biasa. Dalam segala doa. Dalam segala permohonan. Firman Tuhan, Paulus berkata, berdoalah segala waktu. Bukan berarti kita nggak kerja, nggak melakukan aktivitas, tapi roh kita di dalam terus. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata berdoalah di dalam roh, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari dalam jiwa kita. Berdoalah setiap waktu dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu. Permohonan yang tidak putus-putusnya, belum dijawab, tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bahkan Paulus merendahkan hati, dia berkata, berdoa juga untuk aku ya. Saya hari ini juga merendahkan hati. Berdoalah untuk saya, saudara ya, sebagai gembala di gereja HFC Kota. Berdoalah, setiap hari kita berdoa untuk gembala-gembala juga dari HFC. Berdoalah untuk aku. Berdoalah untuk orang tua, saudara. Berdoalah untuk pemimpin, saudara. Berdoalah, saudara, untuk anak-anak, saudara, keluarga, saudara. Pasangan hidup, berdoa. Paulus tidak merasa bahwa dia sudah rohani sehingga nggak perlu mendoakan. Berdoalah untuk aku. Supaya jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Anak-anak muda, berdoalah. Apa yang harus Anda lakukan? Berdoalah. Pasangan hidup, nggak cuma sekedar, oh cantik ya, oh ganteng ya, oh baik ya. Semua saudara kalau belum menikah masih lagi naksir, nggak ada yang nggak baik, semua baik. Jadi kita perlu berdoa, minta hikmat. Ketika saudara mengalami keputusasaan, rasa gagal, mungkin saudara ada yang broken heart, ada yang patah hati, saudara ada yang patah arang, karena merasa udah berusaha, pekerjaannya gagal, mungkin ya. Mungkin saudara juga rasa, aduh kenapa sih sakit saya nggak sembuh-sembuh, bisa juga.
berbagai macam cara. Kenapa sih saya nggak maju-maju dalam pekerjaan atau dalam pelayanan? Berdoalah, saudara, dengan tidak putus-putusnya. Ini yang sungguh-sungguh saudara firman Tuhan ajarkan, mengandalkan doa. Kalau saudara menyusuri Alkitab, hal-hal yang ajaib terjadi apa saudara? Ketika orang-orang dalam Alkitab, pahlawan-pahlawan iman ini berdoa. Saudara ingat Abraham, bagaimana dia berdoa untuk keselamatan Lot yang ada di dalam Sodom Gomora. Dan firman Tuhan jelas berkata, Sodom dan Gomora ini, Lot ini saudara diselamatkan karena Tuhan mendengar doa daripada Abraham. Bagaimana Yakub juga bergumul dalam doa, sudah ingat? Ketika dia kembali dari meninggalkan rumah paman Laban, dia akan kembali ke rumah ayahnya. Dan dia ketakutan karena di perjalanan ada Esau ini yang dendam kesumat. Alasan satu-satunya kenapa Yakub meninggalkan rumah orang tuanya adalah karena Esau, bukan? Nah sekarang sudah dia harus berhadapan dengan Esau, apalagi dengar bawa 400 orang nih, 400 pasukan, wah takut sekali. Yakub bergumul di dalam doa. So hari ini ada Goliat apa dalam hidup saudara? Saudara mungkin sedang menghadapi seperti Yakub berhadapan dengan Esau. Saudara mungkin sekarang seperti Abraham yang harus sedang berdoa, saudara, membawa suami atau istri, membawa keluarga, keadaan yang sudah ingin bisa selamatkan. Seperti Abraham ingin menyelamatkan Lot. Berdoalah, bersyafaat. Daud, saudara, nggak kurang-kurang contoh seorang yang terus-menerus berdoa. Di tengah segala kesesakan ketika dia harus meninggalkan istananya, ketika dia harus pergi ke Gua Adulam, ketika dia harus bersembunyi dari satu goa ke goa yang lain. Apa saudara yang dilakukan? Dia berdoa. Daniel berdoa 1 hari 3 kali di tengah segala kesibukannya. Dia berdoa. Ini ternyata menjadi rahasia kemenangan Daniel. Mengapa firman Tuhan berkata bahwa Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat lebih daripada teman-teman? Karena dia hidup takut Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Kenapa saudara dia tidak takut akan perintah raja? Karena dia berdoa. Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, harus berdoa. Kalau sahabat-sahabatnya yang sudah menghakimi dia tidak didoakan, Tuhan bilang apa? Nggak akan diberkati nih sahabat-sahabatnya. Ayo kembali kepada Ayub. Minta maaf, dan Ayub harus mau memaafkan dan harus mendoakan melepaskan berkat. Barulah baik sahabat-sahabatnya yang sudah menghakimi, mengata-ngatai Daud, ya, itu diberkati. Ayub sendiri setelah dia berdoa melepaskan berkat buat sahabat-sahabatnya, dia sendiri dipulihkan 2 kali lipat. Yesus berdoa, saudara. Yesus Allah 100%, manusia 100%, masih berdoa. Apalagi saudara, apalagi saya. Berapa banyak sudah sedang malas berdoa hari ini? Udahlah, percuma, saya udah berdoa terus, nggak tobat-tobat, nggak berubah-berubah. Percuma lah, keadaan nggak berubah-berubah. Firman Tuhan, saudara, mengingatkan kita berdoalah dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Berdoalah setiap waktu di dalam. Ini saudara, saya mau tutup ya dengan satu kesaksian ya. Tadi saudara, Noel boleh tayangkan tahun lalu, berarti bulan Desember saudara ya. Nah, dalam satu grup WA saya baca berita ini dari salah satu jemaat yang namanya Yeni ini ya. Anjing hilang namanya Candy, jenisnya corgi. Betina umur 2 tahun, hilang hari Senin tanggal 16 Desember jam 2 siang di area Kenjeran, Lebak Arum, ya, rumahnya Ibu Yeni daerah situ. Siapa yang menemukannya, sampai ditempel di mana-mana, sudah foto ini di tempat satpamnya, di mana-mana. Bagus kan ya anjing corgi ini. Waktu saya lihat itu, tanggal 16 Desember ya, udah saya
Saya lihat, aduh kasihannya, aduh anjingnya bagus. Saya menyuka anjing juga sih, ya, walaupun tidak pelihara anjing sekarang. Lalu kemudian saudara, besoknya saya masih lihat, ya karena kan rasanya kehilangan sekali kan Ibu Yeni dan keluarganya ini. Lalu kemudian tanggal 17 saya lihat, tanggal 18 saya masih lihat di grup, aduh tiba-tiba, saudara ya, ini saya saksi ya, tiba-tiba dalam hati ini ada begini, coba tawarin, mau nggak didoakan? Aduh Tuhan, kok anjing hilang aja ditawarin doa sih ya, saya pikir begitu. Tapi ini di hati gitu, jadi saya nurut aja. Ya mau nggak didoakan nih ya? Oh iya Bu, mau Bu, itu di situ ya. Setelah dia berkata mau, saya sungguh-sungguh mendoakan. Saya berdoa, Tuhan ini anjing yang bagus, pasti pemiliknya sangat mencintai. Sudah tahu ya, bagi pemilik anjing itu kalau anjing hilang, anjing mati itu kayak anaknya hilang gitu ya. Jadi saya merasa, waduh ini pasti sedih sekali. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau berkenan tolong temukan anjing ini. Ya, supaya ya pemiliknya bisa bersuka cita, anjingnya pun tidak sedih lah, karena anjing juga dipisahkan dengan pemiliknya, sedih banget sudah. Udah, ya, jadi saya udah berdoa, waktu berjalan terus ya udah nggak ada jawaban. Saya pikir juga anjingnya benar-benar hilang. Ya udah saya pokoknya sudah berdoa sesuai dengan gerakan yang Tuhan berikan ya. Saya doa mau nggak mau ya udah saya doakan. Nah, saudara, saya dikabari kemarinnya bahwa anjingnya ini ternyata sudah ketemu. Jadi kurang lebih 1 bulan berapa hari ya, saya baca di grup WhatsApp, wah luar biasa. Dia ceritakan kronologinya, bagaimana tanggal 18 Januari jam 11 malam itu ada yang WA dia, tetangganya, kamu anjing corginya hilang ya. Padahal udah lama sekali. Nah, ternyata saudara, orang yang WA ini punya pembantu rumah tangga warnen. Pembantu rumah tangga warnennya cerita sama majikannya ini, saya lu mau dikasih orang, jadi dia selain kerja di daerah di depan rumahnya Yeni ini, ternyata kerja juga di daerah Kenjeran ya, di bos yang lain gitu. Nah, bos yang lain inilah yang akan kasih anjing gitu loh ya, akan kasih anjing corgi. Lalu dia ingat ini temennya Yeni ini kehilangan anjing. Tuh dilihat-lihat, jangan-jangan mirip ini. Langsung sudah diberitahulah Yeni ini loh. Kasih tahu nomor handphonenya pembantunya Warnen ini, nggak mau kasih tahu nomornya bosnya yang ada di Kenjeran ini, yang dia tempat bekerja ini, nomor handphonenya berapa apa nggak mau kasih tahu. Cuma dikasih tahu aja bahwa bosnya itu punya bengkel AC mobil. Suaminya datangi mungkin menyusuri karena rumah mereka kan daerah sekitar situ juga ya. Ketemu saudara dan tahu ya bagaimana kemudian lewat di situ suaminya lihat anjingnya lagi dirantai gitu kurus, ketemu sama pemiliknya. Dan betul-betul namanya anjing saudara ya, nggak bisa dibohongin, begitu ketemu majikannya wah udah senang sekali. Dan akhirnya sudah orang yang punya anjing ini berkata, saya memang nemu ini anjing ini, jadi saya bawa pulang lah. Kalau nggak ada pemiliknya saya bawa pulang, ya dia juga tidak baca berita kehilangan itu. Tapi anjing ini nggak mau makan, nggak mau minum. Setiap jam 3 pagi itu nangis. Ya, jadi kita susah ini. Ya, sampai anak saya mau liburan juga nggak bisa jagai anjing. Nah, jadi akhirnya sudah pemilik anjing yang nemu ini mau kasihlah ke pembantunya yang dalam waktu berapa hari lagi akan pulang, sudah ke Porong, mau dibawa ini. Jadi begitu telat sedikit aja, udah nggak akan ketemu selama-lamanya nih. Puji Tuhan, saudara, tanggal 19 Januari ya, berarti beberapa hari yang lalu ya, hari Minggu, corgi yang bernama Candy ini dibawa pulang. Wah, langsung makan dengan lahap, minum, wah langsung senang sekali ya. Nah, ini cerita tentang anjing yang mungkin sudah pikir, aduh Bu, kok ngurusi anjing? Enggak, saya lagi berbicara, saudara. Hal yang mungkin dianggap sepele oleh saudara, bagi yang tidak
suka anjing ya, tapi menurut saya hal yang besar loh bagi pemilik dan penyayang anjingnya. Dan saya melihat bahwa Tuhan mendengar. Jadi kembali saudara kepada firman Tuhan hari ini, bukankah saudara jauh lebih berharga? Saudara adalah ciptaan yang mulia. Apalagi saudara melayani Tuhan, saudara beribadah. Mari saudara kita percaya akan kuasa doa. Kalau ada di antara saudara berkata, aduh Tuhan kok masih belum menjawab doa saya. Teruslah berdoa. Dan kalau Tuhan belum menjawab doa, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama saudara. Tapi dia mungkin punya rencana dalam hidup saudara untuk saudara bertekun. Terus berdoa. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Bagian kita terus berdoa, terus bertekun. Terus kuatkan hati saya Tuhan walaupun saya belum melihat jawaban doa. Kuatkan saya sampai saya menang. Sampai saya melihat apa rencana Tuhan di balik semua. Saudara sedang berdoa untuk suamimu kok nggak tobat-tobat. Gitu ya. Kok doa anjing aja bisa ketemu loh saudara sebulan lebih berapa hari ya. Suamiku udah hilang berapa puluh tahun Tuhan kok nggak ketemu-ketemu. Terus berdoa. Tuhan punya rencana. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, seringkali dengan cara yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Hari ini, biarlah kebenaran firman menguatkan kita semua. Mari angkat tangan saudara yang ingin didoakan. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terang. Tuhan yang tahu ada di antara kami sedang lemah, sedang tawar, sedang susah, sedang sedih, sedang kecewa. Tapi biarlah Tuhan, hari ini Engkau mengangkat hati kami. Kami belajar hari ini Tuhan dua hal untuk kami mengenali musuh kami, lawan kami, keadaan yang sulit. Kami mau mengenali, kami tidak meremehkan. Kami juga mau mengenali kekuatan diri kami sendiri. Dan kami mengakui Tuhan bahwa kekuatan kami sungguh tidak seberapa. Kami mau mengandalkan Tuhan seperti Daud mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengandalkan doa di atas semuanya. Percaya bahwa ketika kami berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk sukacita, Tuhan kami percaya Engkau mendengar, Engkau menjawab pada waktu yang tepat dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami, beri kemenangan, beri Tuhan iman kami terangkat kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya berkata, amin. Kami juga berdoa untuk teman-teman lain yang sedang bergumul, Tuhan dalam pekerjaan, keuangan, Tuhanlah membuka jalan. Demikian juga mereka yang sedang bergumul untuk masalah keluarga, rumah tangga, Tuhanlah membawa pemulihan yang luar biasa. Kami teringat juga untuk Pak Sujono, Tuhan biar Kau juga membawa pemulihan untuk keluarga dan masalah dalam keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ada yang bekerja, sekolah, kuliah, ada yang keluar kota, ada yang ke kantor, ada yang melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Tuhan menolong supaya benar-benar Tuhan apa yang kami lakukan, kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan berjalan di depan kami dan kami mau benar-benar Tuhan mengiring Kristus setia sampai akhir. Berkati juga setiap persembahan yang sudah kami tabur pada hari ini, biarlah itu juga menjadi cerminan kasih kami. Berkati semua program-program ibadah-ibadah yang ada, menara doa juga Tuhan, biar lebih banyak lagi orang yang bisa berdoa puasa, secara pribadi juga. Sungguh-sungguh kami mau melihat Tuhan kesaksian-kesaksian, ada kuasa yang besar dalam doa orang yang benar. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih semua yang sudah melayani dan bergabung. Kita kembali besok ya. Semangat semuanya.